Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami. Pada kesempatan hari ini kita akan coba sharing ya, berkaitan tentang bagaimana cara mengisi format LK 2.1 ya, format identifikasi masalah, yang ini akan dikerjakan pada saat perancangan pembelajaran pada 3 hari pertama. Sebelum kita lanjut, silahkan Bapak Ibu, teman-teman untuk subscribe, like, dan share apabila ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam PPG itu kita akan dihadapkan dengan lembar kerja 2.1 seperti yang ada di layar ini, yaitu tentang format identifikasi masalah yang tersusun dari beberapa kolom ya. Ada data observasi, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada rencana aksi solusi, dan ada keterangan. Nanti Bapak Ibu di bawah dari lembar kerja ini ada nomor urut ya, ada keterangan, maksud kami ada keterangan. Yang pertama nomor urut, yang kedua itu adalah data hasil observasi, kemudian ada penjelasannya ya, kemudian ada identifikasi masalah, begitu juga ada penjelasannya, kemudian ada rumusan masalah yang nomor 4, kemudian ada rencana aksi dan solusi di nomor 5, termasuk ada penjelasannya, termasuk juga diberikan satu contoh ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya cara kita mengisi ini. Nah, mungkin saya akan sedikit sharing ya. Sharing yang saya berikan ini tidak mungkin juga tidak selalu benar ya, tapi coba ini dari perspektif kita, perspektif kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah coba membuat di sini contoh ya, bagaimana cara mengisi format identifikasi masalah di LK 2.1. Nah, yang kolom kedua ya, tentang data observasi, ini Bapak Ibu bisa menuangkan hasil dari pengamatan yang Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu masing-masing terutama. Nah, misalkan di sini saya menulis, saya cantumkan adalah siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran pada materi apa gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu bidang studi matematika, mungkin ada materi spesifik tertentu yang memang bisa Bapak Ibu masukkan. Mungkin Bapak Ibu kalau peserta dari guru kelas atau guru kelas SD, nah mungkin pada materi apa, apakah matematika, apakah IPA, apa IPS, dan seterusnya. Ini bisa dicantumkan di sini. Nah, dari data observasi ini kemudian masuk ke identifikasi masalah ya. Nah, Bapak Ibu bisa menuangkan mengidentifikasi dari data observasi tadi ya, materi pembelajaran titik-titik, artinya titik-titik yang tadi disesuaikan dengan yang di sini. Yang disampaikan terkesan monoton dan terlalu fokus pada buku ajar siswa, atau mungkin bisa buku paket siswa gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah di kolom keempat ya. Di kolom keempat ini tentang rumusan masalah. Nah, perlu kita ketahui dalam perspektif kami, rumusan masalah itu ya adalah sebuah kalimat tanya sebenarnya, sehingga kita akhiri dengan kata tanya di sini ya. Ketika membuat rumusan masalah, dalam perspektif kami, itu diakhiri dengan tanda tanya.
dan juga tentu saja dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini ya mengacu pada identifikasi masalah yang sudah kita susun sebelumnya. Saya ambil contoh di sini adalah rumusan masalahnya. Bagaimana membuat materi pembelajaran titik-titik-titik yang dapat meningkatkan partisipasi siswa, gitu ya. Karena di sini tadi kan permasalahannya siswa pasif, gitu ya, sehingga bagaimana siswa menjadi aktif, siswa menjadi partisipasinya meningkat, gitu ya, sehingga bisa dikatakan menjadi aktif. Nah, ini kemudian dari pertanyaan ini tentu saja akan berkaitan dengan rencana aksi atau solusi yang ada di bagian keempat atau kelima maksud saya. Ya, bagian kelima ini yaitu menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita susun, rumusan masalah yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, di sini contohnya kami membuat yaitu mendesain materi pembelajaran titik-titik yang dapat meningkatkan partisipasi siswa, gitu. Nah, jadi selesailah sudah satu tabel ini sudah selesai, berarti Bapak Ibu sudah membuat data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan rencana aksi atau solusi. Nah, kemudian di paling ujung itu ada keterangan ya Bapak Ibu. Keterangan ini kalau saya melihat sebenarnya bukan sebuah kewajiban ya yang harus kita isi. Namun apabila ini bisa Bapak Ibu penuhi, isi dengan mungkin sumber-sumber dari mana Bapak Ibu bisa memperoleh data-data observasi dan seterusnya. Bisa jadi misalkan di sini Bapak Ibu mungkin data observasi ya pada tahun 2019 ya, karena Bapak Ibu akan bicara tentang permasalahan mungkin sebelum pandemi ya. Kalau 2020 kan mungkin sudah pandemi ya, mungkin permasalahan juga berbeda dengan 2019 dan 2020 atau 2021. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Nah, begitu juga ada beberapa contoh-contoh Bapak Ibu yang coba saya susun di sini sebenarnya. Namun ini hanya menjadi acuan saja ya, tidak Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi di kelas atau sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalkan saya membuat di sini berdasarkan hasil observasi ya, pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai RPP yang dibuat. Namun tanggapan dari peserta didik dalam proses pembelajaran masih tergolong pasif. Saat diberi pertanyaan, peserta didik cenderung diam, belum banyak berani menjawab. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada. Saya coba membuat di sini perumusan tujuan dan indikator pada perangkat pembelajaran belum mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi ya, untuk berpikir tingkat tinggi atau yang biasa kita kenal HOTS ya, seperti itu. Nah, ini juga berimbas pada rumusan masalah dengan kalimat tanya tadi ya. Bagaimana merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran berbasis HOTS gitu ya. Termasuk terakhir solusi ya, solusi atau rencana aksi atau solusinya ya. Rencana aksi atau solusinya adalah membuat rumusan perencanaan pembelajaran yang berbasis HOTS gitu. Ini kira-kira solusi yang Bapak Ibu bisa tawarkan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa aspek yang coba saya identifikasi, saya buat ya. Kalau tadi dari sisi keaktifan pembelajaran, keaktifan siswa ya, yang kedua dari sisi RPP ya, perangkat pembelajaran RPP, kemudian yang ketiga ini tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas kurang baik ya. Nah, ini dari sisi penyediaan media, model, metode, dan strategi kurang lebih seperti ini. Dan ada beberapa hal yang lain lagi, termasuk penilaian dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, ini Bapak Ibu, ini hanya sebagai contoh saja sebenarnya, ya. Sebagai contoh agar Bapak Ibu mendapatkan sebuah gambaran bagaimana sebenarnya cara menyusun. Ya, walaupun ini dari perspektif kami ya. Tentu saja nanti Bapak Ibu bisa mengikuti menyesuaikan dengan kondisi ya, dari arahan dari dosen ataupun juga mungkin ada guru pamong yang akan mendampingi Bapak Ibu di dalam perkuliahan di kelas masing-masing. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu sharing dari saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan ya, sedikit membantu Bapak Ibu semua di dalam penyusunan LK 2.1 tentang format identifikasi masalah atau identifikasi masalah. Terima kasih Bapak Ibu, semangat, semoga semuanya bisa berjalan baik, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.